Kawan-kawan, selama 80 tahun, dolar Amerika Serikat telah mendominasi semua mata uang di seluruh dunia. Namun, ada sekelompok negara berkembang yang bosan dengan kehadiran negara-negara barat dalam tata kelola keuangan global dan bertekad untuk menghilangkan hambatan tersebut. Proses dedolarisasi tidak dapat diubah dan akan semakin cepat, kata Vladimir Putin, Presiden Rusia, pada hari Selasa saat pidato virtual pada KTT BRIC, di mana para pemimpin Brasil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan berkumpul untuk merumuskan kekuatan blok ekonomi terbaru. Dolar telah menjadi mata uang cadangan utama dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua dan diperkirakan digunakan lebih dari 80% perdagangan internasional. Pada awal tahun ini, Presiden Brasil, Lula da Silva, mempertanyakan kenapa semua negara harus mendasarkan perdagangan mereka pada US dollar. Sebelum itu, seorang pejabat tinggi Rusia menyatakan bahwa kelompok BRIC berupaya untuk menciptakan mata uangnya sendiri. Seruan untuk beralih secara global dari dominasi dolar bukanlah hal yang baru. Juga tidak hanya terjadi pada BRIC, Euro telah berusaha pada jauh-jauh hari. Namun, para ahli mengatakan bahwa pergeseran geopolitik baru-baru ini meningkatkan ketegangan antara Barat, Rusia, dan Tiongkok yang telah menjadikan seruan dedolarisasi menjadi kian mengemuka. Pada awal tahun 2022, sanksi Barat atas invasi Rusia ke Ukraina membekukan hampir setengah cadangan mata uang asing Rusia dan menghapus bank-bank besar Rusia dari SWIFT, sebuah jaringan yang digunakan bank untuk memfasilitasi pembayaran internasional. Seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara berkembang sangat menderita karena membayar bunga utang dolar yang lebih tinggi dan berjuang untuk melawan dampak nilai tukar dolar yang semakin kuat. Mata uang BRICS, meskipun masih dalam peninjauan dan pengembangan, akan memungkinkan negara-negara tersebut untuk menegaskan kemandirian ekonomi sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang sudah ada. Reaksi dari negara-negara non-BRICS cukup beragam. Beberapa negara seperti Turki, Mesir, dan Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan BRIC, dan Arab Saudi telah membeli minyak Rusia dalam jumlah yang sangat besar. Baru-baru ini, pada bulan Juli, Duta Besar BRIC Afrika Selatan, Andel Soklal, mengatakan bahwa 40 negara telah menyatakan minatnya bergabung terhadap mata uang BRIC. Mata uang baru dapat memberikan beberapa manfaat bagi negara-negara BRICS, termasuk transaksi lintas batas yang jauh lebih efisien dan peningkatan inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, mata uang digital, dan kontrak pintar, mata uang ini dapat merevolusi sistem keuangan global. Pembayaran lintas batas yang lancar dapat mendorong perdagangan dan integrasi ekonomi antara negara-negara BRIC dan negara-negara lain. Beberapa potensi mata uang BRIC juga akan memperkuat integrasi ekonomi dalam negara-negara BRIC, mengurangi pengaruh Amerika di kancah global, melemahkan posisi dolar Amerika sebagai mata uang cadangan global, juga mendorong negara lain untuk membentuk aliansi dalam mengembangkan mata uang regional, serta mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas global akibat tindakan unilateral. Selama beberapa dekade, dolar Amerika Serikat menikmati dominasi yang tidak tertandingi sebagai mata uang cadangan utama dunia. Saat ini, dolar digunakan dalam lebih dari 80% perdagangan internasional, 90% pertukaran mata uang, dan hampir 100% perdagangan minyak, dan di bawah 60% dari seluruh cadangan mata uang asing yang disimpan oleh bank sentral. Karena statusnya sebagai mata uang yang paling banyak digunakan untuk konversi, dan penggunaannya sebagai patokan di pasar falas, hampir semua bank sentral di seluruh dunia memegang dolar. Meskipun porsi mata uang cadangan dolar telah menurun seiring dengan semakin populernya euro dan yuan, dolar masih menjadi mata uang cadangan yang paling banyak digunakan, diikuti oleh euro, yen, pound, dan yuan. Potensi dampak mata uang baru BRIC terhadap dolar masih belum pasti, dan para ahli memperdebatkan potensinya untuk menantang dominasi dolar. Namun, jika mata uang BRIC yang baru stabil terhadap dolar, ini kemungkinan dapat melemahkan kekuatan sanksi Amerika Serikat, sehingga menyebabkan penurunan nilai dolar lebih lanjut. Selain itu, mata uang baru dapat mempercepat tren dedolarisasi. Negara-negara di seluruh dunia sedang mencari alternatif pengganti dolar. Contohnya adalah Tiongkok dan Rusia yang memperdagangkan mata uang mereka sendiri, serta negara-negara seperti Kenya, India, dan Malaysia yang menganjurkan dedolarisasi dan menandatangani perjanjian dengan negara lain
untuk memperdagangkan mata uang lokal atau patokan alternatif. Meskipun tidak jelas apakah mata uang BRICS yang baru akan menginspirasi penciptaan alternatif dolar Amerika lainnya, kemungkinan untuk menantang dominasi dolar sebagai mata uang cadangan masih tetap kuat. Dan ketika negara-negara terus melakukan diversifikasi cadangan devisa mereka, dolar Amerika Serikat dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan mata uang negara-negara berkembang yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di pasar global. Pada akhirnya, dampak mata uang BRICS yang baru terhadap dolar Amerika Serikat akan bergantung pada penerapannya, stabilitas, dan sejauh mana mata uang tersebut dapat menawarkan alternatif yang layak terhadap hegemoni dolar yang telah lama ada. Dan yang paling menjadi pertanyaan, apakah mata uang BRICS akan didukung oleh emas? Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menyarankan aset-aset keras seperti emas dan minyak. Mata uang baru BRICS kemungkinan akan didukung oleh cadangan emas yang dimiliki oleh 5 negara tersebut. Penulis terkenal, Jim Rickards, memberikan penjelasan rinci tentang cara kerja mata uang BRICS yang akan didukung oleh emas. Dia mengatakan, nilai unit mata uang BRICS kemungkinan besar ditentukan dalam emas berdasarkan berat. Namun, dia tidak melihat ini sebagai standar emas baru atau akhir dari dolar atau euro. Para ahli memperkirakan bahwa mata uang BRICS pada dasarnya akan menumpang pada pasar dolar atau pasar emas. Misalnya, unit mata uang BRICS bernilai 1 on emas dan harga emas menjadi 3.000 US dollar, maka unit uang BRICS akan bernilai 3.000 US dollar. Sedangkan dolar akan kehilangan nilainya jika diukur dengan berat emas. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, berapa banyak emas yang dimiliki oleh negara-negara BRICS? Pada awal bulan Mei, gabungan kepemilikan emas dari bank sentral negara-negara BRICS mencakup lebih dari 15% dari seluruh emas yang disimpan di bank sentral dunia. Rusia, India, dan Tiongkok berada di peringkat 10 besar untuk kepemilikan emas di bank sentral. Rusia menguasai 2.376 metrik ton emas, menjadikan cadangan emas bank sentral terbesar kelima. Cina berada di peringkat ke-6 dengan 2.068 metrik ton emas, dan India berada di peringkat ke-9 dengan 796 metrik ton emas. Kepemilikan emas di Bank Sentral Brasil dan Afrika Selatan jauh lebih kecil, masing-masing sebesar 129 metrik ton dan 125 metrik ton. Potensi ekonomi BRICS dengan diundangnya 6 negara anggota tambahan, yaitu Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, akan mencakup lebih dari 40% penduduk dunia dan seperempat ekonomi dunia. BRICS juga ikut meningkatkan pembangunan bersama dan menjawab tantangan global, termasuk kesenjangan yang kian lebar antara wilayah utara dan selatan, perubahan iklim, dan pemerintahan digital. New Development Bank atau NDB yang didirikan oleh BRICS berkantor pusat di Shanghai menjadi cerminan dari upaya BRICS dalam mengatasi tantangan infrastruktur dan pembangunan yang dihadapi negara berkembang, sekaligus mempercepat pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan pada 2030. Sebagai negara keuangan multilateral pertama di dunia yang digagas sepenuhnya oleh negara berkembang, NDB telah menyetujui 98 proyek dengan nilai total 33,2 miliar US dollar sebagai jaminan terhadap pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di pasar serta negara berkembang. NDB juga meningkatkan inisiatif kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup sebab sekitar 40% dari proyek NDB fokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di bidang digital, NDB telah merumuskan BRICS Digital Economy Partnership yang menekankan prinsip kesamaan dan saling melengkapi antara anggota BRICS dalam ekonomi digital. Potensi BRICS dan mata uang barunya untuk melawan dolar memang cukup menjanjikan, tetapi kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat dinamika geopolitik dan anggota BRICS belum sepenuhnya teruji oleh waktu. Yang akan menjadi banyak pertanyaan, apakah anggota BRICS bisa menekan egonya untuk tidak saling mendominasi kekuatan ekonomi sesama anggotanya? Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.